Anda tahu kan, kalau kita lagi nonton film, terus tiba-tiba ada karakter yang kena serangan asma, biasanya selalu ada ekspektasi soal penyelesaian yang instan banget. Oh iya, yang karakternya panik, merogoh tas, terus semprot inhaler sekali, dan boom, langsung napas lega lagi. Nah, bener banget. Semuanya langsung normal lagi, seolah-olah ya kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Kayak engsel pintu yang berderit, terus Anda teteskan pelumas, dan langsung mulus lagi. Tapi waktu saya mulai menggali tumpukan sumber untuk penelusuran mendalam kita hari ini, Yang mana sumbernya lumayan berat ya kali ini. sangat berat. Kita punya pedoman program penanggulangan asma dari Kemenkes tahun 2016, terus ada buku teks farmakoterapi karya Dipiro edisi ke-11, dan pembaruan masif dari pedoman global GINA. Dan dari situ, saya sadar, versi Hollywood itu bukan cuma keliru, tapi sebenarnya cukup berbahaya. Sangat berbahaya. Karena itu menanamkan ilusi ke masyarakat kalau asma itu cuma masalah mekanis sesaat. Iya. Maksud saya semacam kerusakan sementara gitu. Padahal kalau kita lihat ke bawah mikroskop, yang terjadi itu peperangan seluler yang terus-menerus berkecamuk di dalam dada. Dan peperangan itulah yang bakal kita bedah abis-abisan hari ini. Selamat datang kembali, dan untuk Anda yang mendengarkan, kita akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi di dalam paru-paru penderita asma, mengapa pedoman pengobatannya berubah drastis baru-baru ini, dan bagaimana sains modern menanganinya. Menurut WHO, ada sekitar 235 juta orang di dunia yang mengidap asma. Angka yang sangat besar. Betul, jadi entah Anda sendiri yang mengidapnya, atau punya anak atau keluarga dengan asma, atau cuma penasaran soal sains pernafasan, pemeraman tentang penyakit ini tuh krusial banget. Sering banget salah ditangani soalnya. Iya, karena ketidaktahuan itu berujung pada penanganan yang salah. Dan penanganan yang salah pada organ pernafasan ya bisa berakibat fatal. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari dasar medannya dulu. Pas baca definisi klinisnya, saya nemu istilah gangguan inflamasi kronis dan hiperreaktivitas. Saya coba bayangin ini kayak sistem alarm mobil gitu loh. Alarm mobil gimana maksudnya? Ya, bayangkan mobil diparkir, terus ada selembar daun jatuh aja menimpa kapnya, tiba-tiba alarmnya bunyi kenceng banget. Bikin seluruh sistem kelistrikan panik. Apakah jalan napas penderita asma itu kayak gitu? Nah, yang menarik di sini adalah konsep alarm mobil itu titik awal yang bagus banget. Tapi mari kita bawa lebih jauh lagi. Bayangkan alarm itu nggak cuma bunyi berisik, tapi secara otomatis melepaskan gas air mata di dalam mobil dan mengunci semua pintunya secara paksa. Waduh, itu ekstrim banget. Itulah hiperreaktivitas. Secara klinis, literatur menunjukkan kalau saluran napas penderita asma itu bisa sampai 100 kali lebih sensitif terhadap pemicu lingkungan dibandingkan orang normal. Tunggu, 100 kali lipat? Iya, 100 kali lipat. Jadi ketika daun itu jatuh katakanlah setitik debu atau serbuk sari, gitu ya, terjadilah apa yang kita sebut reaksi dini atau early phase. Early phase. Oke, apa yang terjadi di fase ini? Di permukaan saluran napas Anda, ada sel-sel imun yang tugasnya kayak penjaga perbatasan, terutama sel mast. Begitu debu menyentuh mereka, sel mast ini langsung pecah atau degranulasi dan memuntahkan bahan kimia yang namanya histamin. Histamin, bukannya itu yang bikin gatal kalau kita alergi? Betul, tapi di paru-paru efeknya beda. Histamin ini secara spesifik menempel pada reseptor otot polos yang melingkari saluran napas Anda. Dia memaksa otot-otot itu untuk mencekik pipa udara tersebut seketika. Cekikan otot, berarti tipali tiba-tiba menyempit dong. Ya, tapi belum selesai di situ. Pembuluh darah di sekitarnya juga mulai bocor. Ini bikin dinding jalan napas membengkak atau edema. Terus seolah itu belum cukup parah, kelenjar lendirnya ikutan panik dan memproduksi mukus atau lendir kental secara berlebihan. Ya ampun, jadi ada otot yang mencekik dari luar, dindingnya bengkak ke dalam, dan ruang sempit yang tersisa malas kebanjiran lendir? Tepat sekali. Udaranya terjebak di dalam paru-paru dan pas pasien berusaha mengembuskannya keluar melewati celah sempit yang penuh lendir itu, nah terdengarlah bunyi mengi atau wheezing. Masuk akal, itu ngejelasin banget sensasi dada yang terasa berat. Tapi di literatur ada dibilang tentang gelombang kedua kan, late phase.
Betul, sekitar 6-9 jam kemudian, disinilah sel-sel imun kelas berat seperti eosinofil dan limfosit T menyerbu masuk. Bahan kimia dari kepanikan awal tadi itu ibarat suar penanda yang memanggil mereka dari sumsum tulang. Dan mereka datang untuk memperparah radangnya. Sayangnya iya, mereka melepaskan protein yang sifatnya merusak. Kalau peradangan gelombang kedua ini dibiarkan terjadi berulang-ulang tanpa diobati, struktur saluran napas akan mengalami yang namanya remodeling. Remodeling, kayak renovasi gitu. Maksudnya bentuk salurannya berubah permanen. Permanen, dindingnya menebal secara permanen, otot polosnya membesar, dan jaringan parut mulai terbentuk. Jadi, apa yang tadinya cuma penyempitan sementara yang bisa kembali normal, pelan-pelan berubah jadi penyumbatan kaku yang nggak bisa disembuhkan. Modern ini. Maksudnya di era yang serba bersih ini ya? Iya, kan kita sekarang hidup dengan air purifier HEPA, sabun antibakteri, lantai yang disterilkan. Lingkungan kita jauh lebih bersih dari 100 tahun lalu. Logikanya penyakit kayak gini harusnya menurun dong. Paradoks yang Anda sebutkan itu justru adalah inti dari hygiene hypothesis atau hipotesis kebersihan. Dunia yang terlalu bersih dan steril itulah biang keladinya. Tunggu dulu, terlalu bersih malah bikin sistem imun kita rusak, gimana ceritanya? Kalau kita lihat bagan faktor pelindung di sumber kita, 2 tahun pertama kehidupan seorang anak itu krusial banget. Sistem imun bayi yang baru lahir itu, ibarat algoritma machine learning yang masih kosong. Dia butuh kumpulan data dari lingkungan buat berlatih. Butuh musuh buat dilawan, gitu. Betul. Anak yang tinggal di lingkungan peternakan atau tradisional, yang main tanah, terpapar berbagai macam mikrobiota dan hewan, sistem imunnya dapat latihan keras ngelawan ancaman infeksi nyata. Latihan ini mengarahkan sistem imun mereka ke jalur pertahanan yang disebut TH1, yang ahli melawan bakteri dan virus berbahaya. Oke, jadi mereka sibuk bertarung melawan musuh yang sesungguhnya. Terus gimana dengan bayi di kota besar? Nah, bayangkan bayi yang lahir cesar, tinggal di apartemen steril, nggak pernah kena tanah. Sistem imun mereka kurang stimulasi, nggak punya musuh sejati. Akhirnya, perkembangannya melenceng ke jalur alternatif, yaitu jalur TH2. Dan jalur TH2 ini yang jadi masalahnya. Tepat, TH2 ini bertanggung jawab atas alergi. Karena nggak ada bakteri berbahaya, sistem imun TH2 yang bosen ini mulai mencari-cari musuh fiktif. Dia lihat partikel debu biasa dan menganggapnya, wah, ini parasit mematikan. Lalu meluncurkan serangan skala penuh. Itulah etiologi atau akar penyebab asma. Oke, akar penyebabnya adalah sistem imun balita yang salah arah. Lalu gimana dengan polusi atau asap rokok di kota? Mereka bertindak sebagai pengunci nasib. Paparan polusi parah atau infeksi virus kayak RSV saat bayi itu bakal merusak lapisan paru-paru dan mematri jalur alergi tadi jadi penyakit asma yang menetap. Ini memperjelas bedanya akar penyebab sama pemicu ya. Akar penyebabnya itu masa kecil yang steril atau virus yang merakit bom inflamasi di dada. Sedangkan pemicunya? Pemicunya itu yang menyalakan sumbunya di hari tertentu. Analogi yang pas, bomnya udah ada, pemicunya bisa udara dingin, bulu hewan, stres emosional, atau olahraga. Oh, dan saya baca juga obat-obatan tertentu bisa jadi pemicu ya? Betul, banyak yang lupa soal ini. Obat anti nyeri kayak NSAID atau aspirin, bahkan obat darah tinggi golongan beta blocker itu bisa memicu serangan sesak napas parah pada penderita asma. Oke, jadi kalau kita nggak bisa membongkar bom yang udah terakit sejak balita ini, apa tujuan terapi kita? Kalau asma nggak bisa disembuhkan secara total, apa arti dari semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, tujuan utamanya ada 2. Kontrol gejala, dan meminimalkan risiko masa depan. Kontrol gejala kedengarannya simple. Pokoknya nggak batuk-batuk lagi kan? Lebih dari sekedar nggak batuk. Terkontrol, berarti pasien bisa beraktivitas 100% normal, bisa olahraga berat, nggak pernah kebangun malam hari karena sesak, dan sangat minim pakai inhaler pereda darurat. Banyak yang mikir, oh saya sesak tiap 2 hari, tapi disemprot sekali sembuh kok. Itu salah besar. Itu asma yang tidak terkontrol. Berarti tujuan berobat itu mengembalikan kualitas hidup secara total. Terus soal tujuan kedua, meminimalkan risiko masa depan. Maksudnya mencegah remodeling yang bikin paru-paru kaku tadi. Gimana cara ngukurnya? Kan dokter nggak bisa belah dada pasien buat ngecek. Nah, di situ kita pakai alat ukur objektif, namanya spirometri. Parameter utamanya adalah FEV1.
Gimana rasanya tes FIV saat ini buat pasien? Bayangkan Anda berdiri di depan kue ulang tahun raksasa, dan Anda harus niup mati semua lilinnya dengan satu tarikan dan hembusan napas yang sekuat tenaga. Dalam 1 detik pertama. Hembusan paksa ya? Iya, kalau saluran napas sehat, udara melesat keluar. Tapi kalau meradang dan menebal, udara menabrak dinding yang sempit. Kalau pasien cuma bisa ngeluarin di bawah 70–75% kapasitas paru-parunya dalam 1 detik, itu kita tahu ada penyumbatan. Selain itu ada kuesioner juga kan? Asma kontrol tes atau ACT? Betul, ACT untuk mengukur seberapa sering hidup pasien terganggu dalam sebulan terakhir. Tapi ada satu detail dari dokumen Kemenkes yang bikin saya ketawa. Dibilang di sana, kalau nilai pasien ini buruk, hal pertama yang wajib dicek dokter bukan menaikkan dosis obatnya. Iya, tapi mengecek cara pakai inhalernya. Iya kan? Karena seringkali bukan obatnya yang gagal. Betul sekali. Inhaler itu bukan semprotan penyegar mulut loh. Kalau pasien menyemprotkan tanpa menarik napas panjang secara sinkron, partikel obatnya cuma nabrak tenggorokan belakang terus ketelan ke lambung. Nggak pernah sampai ke paru-paru. Ini transisi yang sempurna buat masuk ke bagian farmakoterapi. Senjatanya nih, kalau saya bayangin paru-paru itu rumah kayu dan asma itu apinya. Apakah obat pereda atau reliever itu kayak tabung pemadam kebakaran instan? Sementara obat pengontrol atau controller itu ibarat kita melapisi kayunya dengan bahan tahan api dari awal. Analogi rumah kayu itu sangat membumi. Mari kita lihat obat controller dulu, si bahan tahan api. Contoh utamanya adalah ICS, atau Inhaled Corticosteroid, kayak budesonide. Obat ini harus dihirup rutin tiap hari. Dia meresap masuk ke dalam sel imun dan mematikan saklar genetik yang memproduksi radang. Luar biasa, dia memutus radangnya dari sumbernya. Terus gimana dengan tabung pemadam kebakarannya? Reliever atau pereda itu dulunya dikuasai oleh golongan SABA, Short Acting Beta Agonist, contohnya salbutamol. SABA ini bekerja persis di reseptor otot polos yang mencekik saluran napas tadi. Dia ibarat anak kunci yang pas. Begitu masuk, otot langsung rileks ketika. Oh, jadi pereda bekerja di otot, pengontrol bekerja di sel radang. Tapi saya juga lihat di buku Dipiro ada obat add-on buat asma berat, LAMA LTRA. Singkatannya bikin pusing. Apa itu LAMA? Ya, singkatan medis emang suka gitu. LAMA itu Long Acting Muscarinic Antagonist. Dia kerjanya memblokir sinyal saraf yang nyuruh saluran napas menegang. Kalau LTRA, itu pil yang memblokir bahan kimia pembuat bengkak namanya leukotriene. Terus ada agen biologis juga buat yang paling parah. Betul, kayak omalizumab. Ini antibodi buatan yang disuntikan, tugasnya berpatroli di darah dan menembak jatuh antibodi pemicu alergi sebelum sempat nyentuh sel mas. Semacam sistem pertahanan rudal gitu. Keren banget. Tapi, ini dia. Disinilah kita sampai pada plot twist terbesar. Pembaruan pedoman Gina benar-benar ngebalik semua pemahaman lama. Dulu kan kalau asma ringan, kita cuma dikasih salbutamol buat disemprot pas sesak aja. Kenapa sekarang Gina justru melarang keras penggunaan SABA tunggal? Ini pergeseran paradigma paling masif. Kita baru sadar kalau cuma ngasih SABA itu sama dengan ngasih ilusi keamanan yang mematikan. Pasien berasa sembuh karena ototnya rileks, tapi api radangnya terus membesar diam-diam. Astaga. Jadi radangnya jalan terus dan paru-parunya hancur pelan-pelan? Jauh lebih buruk. Kalau Anda pakai SABA terlalu sering, lebih dari 3 tabung setahun, otot Anda bakal mengalami down regulation. Reseptornya menyusut. Jadi otot Anda jadi kebal sama obatnya. Pas serangan beneran datang, tabung pemadamnya udah nggak mempan sama sekali. Wah, pantesan diarang. Terus gantinya apa kalau pasien lagi sesak di jalan? Reliever therapy. Pasien dikasih 1 inhaler kombinasi. Isinya ICS dosis rendah, dicampur formoterol. Formoterol ini apa? Dia pereda yang kerjanya secepat salbutamol, tapi durasinya panjang. Tunggu, jadi pas pasien sesak, mereka semprot ini buat kelegaan instan. Tepat, ototnya kebuka berkat formoterol, tapi di saat yang sama, tanpa mereka sadari, mereka juga menghirup obat steroid anti radang langsung ke pusat masalahnya. Sekali semprot, 2 aksi. Elegan banget. Kayak ibu yang nyembunyiin sayuran di dalam kue coklat anaknya. Analogi yang pas, Anda memaksa pengobatan anti radang lewat kebutuhan pasien akan udara. Ngomong-ngomong soal anak, kita kan nggak mungkin nyuruh balita buat sinkronisasi tarikan napas pas nyemprot inhaler. Gimana caranya?
Sangat penting untuk diingat, anak di bawah 5 tahun wajib pakai alat bantu. Bisa nebulizer dengan masker, atau kalau pakai inhaler semprot biasa, wajib pakai spacer. Spacer ini tabung tambahan itu ya? Iya, tabung plastik yang dipasang di mulut inhaler. Anda semprot obatnya ke dalam tabung itu, obatnya menggantung kayak awan, terus anak tinggal bernafas normal lewat masker. Kalau langsung disemprot ke mulut anak, obatnya cuma mentok di amandel. Ah, masuk akal. Oke, kalau kita lihat gambaran utuhnya. Kita ini beralih dari sekedar semprotan panik instan menuju manajemen peperangan seluler jangka panjang. Benar. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Kita kan bahas asma, ini dipicu oleh jalur imun TH2 yang alergi karena lingkungan modern yang terlalu bersih? Hipotesis kebersihan tadi ya? Persis. Tapi coba pikirkan, kenapa tubuh manusia berevolusi punya jalur TH2 yang sangat merusak ini? Jutaan tahun lalu, jalur TH2 ini dirancang alam untuk satu tujuan, membasmi parasit cacing raksasa di dalam usus leluhur kita. Hah, tunggu. Iya. Untuk ngusur cacing, tubuh butuh lendir banyak, bengkak ekstrim, dan kejang otot yang kuat buat dorong cacingnya keluar. Oh, wow. Berarti mengi, batuk, dan lendir pas asma itu, tubuh kita mengira lagi diserang cacing. Tepat sekali. Karena di dunia modern udah bebas parasit, sistem pertahanan anti cacing kita nganggur. Akhirnya, dia lihat debu biasa dan melepaskan senjata pemusnah massalnya ke paru-paru Anda sendiri. Apakah di masa depan, punya asma justru akan jadi kondisi normal yang baru bagi manusia sebagai harga evolusi yang harus dibayar? Bagi Anda yang mendengarkan, kalau Anda punya inhaler, semoga Anda melihatnya dengan cara berbeda hari ini. Itu bukan sekedar pelega nafas, tapi negosiator cerdas untuk peperangan mikroskopis di dada Anda. Cek lagi teknik inhaler Anda. Terima kasih telah bergabung dalam penelusuran mendalam kita kali ini, dan sampai jumpa.